Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Karawang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak henti-hentinya diberikan dan dicurahkan kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini atas izin Allah, di hari yang ke-25 di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, kita masih bisa melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan ceramah ba'da zuhur. Insyaallah pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai orang yang muflis atau bangkrut amal kebaikannya di hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam sebuah kesempatan, baginda Rasulullah SAW berpidato di hadapan para sahabatnya mengenai keadaan umatnya yang kelak di hari kiamat akan mengalami kebangkrutan amal kebaikan, mengenai umatnya yang disebut dengan orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, yang tidak memiliki amal kebaikan sama sekali. Rasulullah SAW berpidato di hadapan para sahabat, atadruna manil muflisu, apakah kalian mengetahui siapa yang disebut dengan orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang muflis itu? Para sahabat serentak menjawab, al-muflisu man la dirhama wala dinaro lana. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan lagi, orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham lagi, orang-orang yang ekonominya bangkrut. Nabi menyatakan, bukan itu maksudku. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa jihadin wa zakatin wa syiyamin wa qad satama hadha wa safaka dama hadha wa dharaba hadha wa akala mala hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in paniyat hasanatu qabla ayyuqda ma'alaih ukhidha min khafayahum faturiha ilaihi thumma turiha ilan nar. Itu jawaban Nabi. Bukan orang yang tidak memiliki harta kekayaan, yang tidak memiliki uang. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dari kalangan umatku membawa pahala sholat, membawa pahala jihad, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Tetapi dia juga waktu hidup di dunia suka mencaci maki orang lain, suka memfitnah orang lain, suka menumpahkan darah orang lain, suka memakan harta orang lain. Maka seluruh kebaikan-kebaikan dari sholat, puasa, zakat,
dan jihadnya diberikan kepada orang-orang yang pernah dianiayanya itu, kata Nabi. Ketika habis seluruh pahala kebaikan diberikan kepada orang-orang yang pernah dianiayanya, tetapi masih ada bagian orang lain yang belum ditebusnya, diambillah seluruh kesalahan orang-orang yang pernah dianiaya itu, seluruh dosa-dosanya diambil semua, diberikan kepadanya, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, gitu. Jadi ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, disampaikan oleh Nabi di hadapan orang banyak. Jadi hadis ini bercerita mengenai umatnya yang banyak melakukan amal soleh melalui ibadah sholat, ibadah puasa, termasuk zakat, termasuk jihad di jalan Allah. Hanya pada satu sisi yang lain, buruk perilakunya terhadap sesama manusia. Suka mencela orang lain, suka mencaci maki orang lain, suka menuduh orang lain, suka mengambil harta orang lain, bahkan menumpahkan darah orang lain. Maka seluruh pahala-pahala kebaikannya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada orang-orang yang pernah dianiayanya, dan ketika pahala kebaikannya habis, dosa orang-orang yang pernah dianiaya diberikan kepadanya. Jadi posisinya jadi terbalik. Tadinya banyak amal kebaikan, sekarang menanggung amal keburukan orang-orang lain, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Itu posisi orang yang muflis pada hari kiamat. Dapat kita bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pada saat itu semua orang tidak bisa beramal soleh, tidak bisa melakukan kebaikan, tidak bisa lagi meminta maaf. Tetapi pada saat itu hari-hari disebut yaumul jaza, hari pembalasan. Maka tidak ada hal lain yang harus dia terima kecuali menerima akibat dari keburukan-keburukan yang pernah dilakukannya kepada orang lain selama hidup di dunia. Oleh karenanya hadis ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa kebaikan yang kita lakukan dalam keseharian kita secara individu harus melahirkan kebaikan secara sosial. Kalau kita sholat, kita puasa, kita bersedekah, kita zakat, dan lain sebagainya, baik secara individu, jangan dijadikan alasan untuk mencela orang lain. Jangan dijadikan alasan bahwa kita lebih baik, lebih benar dari orang lain, sehingga menghina orang lain. Sebab bisa jadi itu akan berakibat buruk kepada kita. Ada lagi satu riwayat hadis, ini sama mengenai orang yang rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sodakohnya, tetapi rajin menyakiti hati tetangganya. Ini kebetulan seorang perempuan. Di dalam hadis Sahih Ibnu Hibban, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadu begini, ya Rasulullah, inna fulanata tudkaru min kafrati sholatiha wa syiyamiha wa sodaqatiha ghairu annaha tu'dhi jiralaha bilisaniha. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan banyak diceritakan oleh orang-orang rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sodakohnya. Hanya saja sayang, dia suka menyakiti hati tetangganya. Jadi rajin menyakiti hati tetangganya. Bagaimana ini ya Rasulullah? Rasulullah terdiam lalu menjawab, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan apapun dari wanita itu, kelak dia berada di dalam neraka. Hadis ini juga memperjelas posisi bahwa hubungan yang buruk terhadap sesama manusia itu bisa berakibat fatal, bisa menggerogoti pahala-pahala kebaikan kita. Jadi dalam beberapa penjelasan, karena wanita itu rajin memberi kepada tetangganya, rajin sodakoh, akhirnya dia memiliki alasan untuk mencaci tetangganya. Cek bahasa Karawang teh, lamun maneh teh dibantuan ku saya mah, kira-kira gitu kan. Maneh teh moal hirup, kira-kira gitu kan, menyakitkan. Kalau Anda tidak diberi bantuan oleh saya, Anda itu bukan siapa-siapa. Itu kan menyakitkan. Jadi saking banyak memberi kebaikan kepada seseorang, akhirnya mulutnya tidak terkontrol, menghina orang tersebut dan kebetulan tetangganya. Nabi menyatakan kelak dia akan menjadi penghuni neraka.
Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ibadah puasa Ramadan ini harus melahirkan sebuah pengaruh, sebuah athar yang baik terhadap perubahan perilaku kita. Jadi kalau di bulan Ramadan kita berusaha membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, berpuasa di bulan Ramadan, sholat malam dan lain sebagainya, nanti setelah Ramadan itu harus memberi pengaruh kepada kita supaya berbaik-baik dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, baik terhadap istri dan anak-anak kita, terhadap tetangga kita dan orang lain, supaya jangan sampai orang-orang yang kita sakiti akan membuat kita bangkrut di hari kiamat. Nah, sebagai contoh, seluruh proses amal ibadah manusia itu selalu diselesaikan dengan berbagi kepada manusia. Selalu seperti itu. Contoh, ini penting bahwa hubungan dengan baik dengan manusia itu penting. Puasa Ramadan itu kan nanti di akhir Ramadan Allah akan tolak dulu, tidak diterima dulu pahalanya sebelum ditunaikan zakat fitrah, kan begitu ya. Apa itu zakat fitrah? Memberi kepada orang lain, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak. Itu kan hubungan manusia dengan manusia. Kalau itu tidak dilakukan, maka puasa Ramadan kita itu tertolak. Kan begitu dalam hadis dinyatakan. Ini menyatakan bahwa seluruh proses amal ibadah kita harus diselesaikan dengan berbaik-baik dengan sesama manusia. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada udzur syar'i harus membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Memberi makan kepada orang miskin itu artinya berbuat baik kepada manusia. Jarang orang yang berbuat jelek kepada manusia diganti dengan puasa. Misal kita pernah bertengkar di tetangga, harus diganti dengan sholat tahajud. Tidak ada. Tapi biasanya kalau berbaik-baik dengan orang lain itu menjadi penyelesai, menjadi solusi bagi persoalan yang menyangkut hubungan ibadah kita dengan Allah. Dalam ibadah haji, orang yang kurang sempurna hajinya harus membayar dam. Apa itu dam? Menyembelih domba dibagikan kepada fakir miskin untuk mengganti kekurangan ibadah hajinya. Jarang kalau sebaliknya, orang yang buruk terhadap tetangganya harus berpuasa. Tidak ada. Biasanya orang-orang yang berbuat baik-baik terhadap Allah lalu melakukan keburukan kepada Allah itu diganti dengan berbaik-baik kepada sesama manusia. Menunjukkan bahwa hubungan dengan sesama manusia itu penting, dan itu adalah athar dari pengaruh ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan jika kita selalu berbaik dengan sesama manusia, kita selalu berhubungan, berinteraksi baik dengan sesama manusia, kelak di hari kiamat seluruh pahala ibadah kita, puasa, zakat, sholat, haji dan lain sebagainya utuh. Kita tidak menjadi manusia yang bangkrut, sehingga kelak di hari kiamat Allah himpun kita bersama hamba-hambanya soleh di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.